Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu udara masih lembab, sisa embun di dedaunan pekarangan rumah belum menguap sepenuhnya. Ayu duduk di teras sambil menyeruput teh hangat yang sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Tangannya masih terasa pegal karena semalam ia lembur menyelesaikan pesanan kue untuk sebuah acara ulang tahun di kompleks sebelah. Meski tubuhnya lelah, ada rasa puas setiap kali ia berhasil mengirimkan pesanan tepat waktu dan membuat pelanggan tersenyum. Rumah yang ia tinggali bersama Raka tidak besar, namun bersih dan tertata rapi. Dindingnya dicat warna krem dengan perabot sederhana. Sebagian besar barang di dalam rumah itu hasil tabungannya sendiri, termasuk sofa ruang tamu yang ia beli 2 tahun lalu saat usaha cateringnya mulai stabil. Raka, suaminya, bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Gajinya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi untuk hal-hal besar, Ayu yang lebih sering menjadi penopang. Setelah menaruh cangkir teh di meja, Ayu melangkah ke dapur. Bau wangi tumisan bawang menyeruak saat ia mulai menyiapkan sarapan. Hari ini ia memasak nasi goreng sederhana dengan telur dan potongan ayam sisa pesanan kemarin. Raka suka sarapan nasi goreng, terutama kalau disajikan panas-panas. Suara langkah kaki terdengar dari arah kamar. Raka keluar sambil menguap, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya berantakan. Pagi, ucapnya singkat sambil duduk di meja makan. Pagi. Sarapannya sebentar lagi jadi, jawab Ayu tanpa menoleh. Tangannya cekatan mengaduk nasi di wajan. Raka menyalakan televisi, memindah-mindah saluran tanpa fokus. Ayu meletakkan piring berisi nasi goreng di depannya. Makan, nanti telat ke kantor, ujar Ayu. Raka mengambil sendok dan mulai makan. Kamu nggak makan? Nanti saja. Aku mau beres-beres dulu. Kehidupan Ayu memang sederhana, tetapi ritmenya padat. Sejak memulai usaha catering kecil-kecilan 5 tahun lalu, hari-harinya diisi dengan belanja bahan, memasak, mengatur pesanan, mengantar makanan, dan mengurus rumah. Ia bangga karena dari usaha itu, ia bisa membantu keuangan rumah tangga, bahkan kadang menutup kekurangan jika gaji Raka tidak mencukupi. Setelah Raka berangkat kerja, Ayu duduk di ruang kerja kecil di pojok rumahnya. Di meja, ada laptop dan tumpukan buku catatan berisi daftar pesanan, catatan keuangan, dan rencana menu. Ia memeriksa pesan di ponselnya, beberapa pelanggan sudah menanyakan menu untuk minggu depan. Sekitar pukul 10 pagi, Ayu keluar untuk belanja ke pasar. Pasar tradisional itu tidak jauh dari rumah. Hanya butuh 15 menit naik motor. Penjual sayur, daging, dan bumbu sudah mengenal Ayu sebagai pelanggan tetap. Ia memilih bahan-bahan segar, menawar dengan ramah, lalu membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung memulai persiapan pesanan siang ini. 5 kotak nasi untuk rapat sebuah kantor kecil. Tangannya cekatan, wajahnya fokus, dan senyumnya sesekali muncul saat mencicipi masakan. Ayu selalu berusaha memberikan yang terbaik pada setiap pelanggan. Menjelang sore, setelah semua pesanan diantar, Ayu duduk di teras sambil mengelap peluh. Tetangga sebelah, Bu Sari, melambaikan tangan. Ayu, pesanan tumpeng minggu depan jadi, ya? Jadi, Bu. Nanti saya catat. Bu Sari tersenyum. Kamu memang bisa diandalkan. Sore itu Raka pulang lebih awal. Ia langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Ayu menyusul, membawa segelas air putih. Kamu capek? Kok pulang cepat? Tanya Ayu. Cuma lagi malas di kantor. Banyak kerjaan numpuk, jawab Raka sambil rebahan. Ayu duduk di tepi ranjang, mengusap punggung suaminya. Kalau mau, habis ini makan dulu. Aku masak sayur asem sama ikan goreng. Raka hanya mengangguk. Malamnya, saat mereka makan bersama, Raka menyebutkan bahwa keluarganya ingin mengadakan pertemuan di rumah mertua akhir pekan nanti. Ayu tidak banyak bertanya, hanya mengangguk dan mencatat dalam pikirannya untuk menyiapkan waktu. Pertemuan keluarga seperti itu bukan hal baru. Meskipun Ayu selalu merasa sedikit canggung berada di tengah keluarga besar Raka. Keesokan harinya, Ayu kembali sibuk dengan pesanan. Pagi-pagi sekali ia sudah di dapur, memotong sayur, mengulek bumbu, dan menyiapkan segala kebutuhan. Telepon genggamnya berdering.
Ternyata dari ibunya di kampung. Mereka mengobrol sebentar, menanyakan kabar, dan Ayu memastikan kiriman uang bulan ini akan segera ia transfer. Waktu berlalu cepat. Setiap hari diisi dengan rutinitas yang sama. Namun Ayu tidak pernah mengeluh. Ia merasa hidupnya cukup. Meski dalam hati terkadang ia berharap mendapat sedikit perhatian lebih dari Raka. Hari pertemuan keluarga pun tiba. Ayu bangun lebih pagi dari biasanya, menyiapkan makanan untuk Raka, lalu memilih baju sederhana berwarna pastel. Ia memang tidak punya banyak pakaian mewah. Kebanyakan baju yang ia kenakan adalah hasil menjahit sendiri atau membeli di pasar. Bagi Ayu, yang penting bersih dan rapi. Sesampainya di rumah mertua, suasana ramai. Beberapa kerabat sudah datang, bercakap-cakap di ruang tamu yang luas. Ayu menyapa dengan sopan, lalu membantu mertua di dapur. Dari ruang tengah, suara tawa terdengar. Mawar, adik ipar Ayu, sedang bercanda dengan sepupu-sepupunya. Ayu sempat melihat sekilas Mawar dengan gaun cantik dan riasan wajah sempurna. Di dapur, mertua Ayu berbicara sambil memotong buah. Ayu, nanti kalau ada yang mau minum, kamu bawakan saja. Kamu kan tahu di mana gelas dan teko. Iya, Bu, jawab Ayu pelan. Ayu memang terbiasa menjadi orang yang sibuk di belakang layar setiap ada acara keluarga. Ia tidak keberatan, meski kadang merasa seperti pembantu di rumah mertua sendiri. Namun ia memilih diam, karena ia tahu bicara pun tak akan mengubah banyak hal. Menjelang sore, Ayu duduk sebentar di teras belakang, menghirup udara. Dari sini, ia bisa melihat halaman rumah mertua yang dipenuhi tanaman hias. Pikirannya melayang pada pekerjaannya, target pesanan bulan depan, dan bagaimana ia bisa menabung lebih banyak lagi. Ia tidak pernah menganggap hidupnya buruk. Justru, di balik semua kesederhanaan ini, Ayu merasa ada kebanggaan tersendiri. Ia berdiri di atas kakinya sendiri, mandiri secara finansial, dan tidak pernah merepotkan orang lain. Namun ia juga tahu, tidak semua orang melihatnya seperti itu. Bagi sebagian, Ayu hanyalah wanita biasa yang menikah dengan pria dari keluarga sedikit berada, tanpa penampilan menawan atau gaya hidup mewah. Itu sebabnya ia sering menjadi bahan gunjingan diam-diam. Malam itu, saat kembali ke rumah, Ayu membuka buku catatannya dan mulai menghitung pemasukan minggu ini. Angkanya cukup memuaskan. Ia tersenyum kecil, lalu menulis daftar belanja untuk keperluan usaha. Baginya, hidup akan terus berjalan, dan ia harus tetap melangkah, apapun yang terjadi. Siang itu, Ayu baru saja menurunkan kantong belanjaan di meja dapur ketika ponselnya berdering. Nama, Mawar, muncul di layar. Lengkap dengan foto profil Mawar yang tersenyum lebar dengan gaun pesta biru. Ayu menghela napas sebentar, lalu mengangkat panggilan itu. Halo, Mawar? Kak Ayu, kamu di rumah, kan? Aku mau mampir sebentar. Jangan kemana-mana. Belum sempat Ayu menjawab, Mawar sudah menutup telepon. Ayu menaruh ponselnya dan mulai membereskan belanjaan. Tidak lama kemudian, suara motor berhenti di depan rumah. Mawar muncul di pintu, mengenakan blus putih dengan rok mini dan tas selempang bermerek. Rambutnya tergerai indah, dan aroma parfum mahal langsung memenuhi ruang tamu ketika ia masuk. Wah, Kak Ayu lagi sibuk ya? Tanya Mawar sambil menoleh ke arah kantong belanja. Baru pulang dari pasar, jawab Ayu sambil tersenyum tipis. Ada perlu apa, Mar? Mawar duduk di sofa tanpa diminta, menyilangkan kaki, lalu membuka ponselnya. Aku mau minta tolong. Nih, minggu depan aku ada acara sama teman-teman. Bisa nggak Kak Ayu bikinin kue tart yang bagus, yang ada hiasan bunga-bunga itu? Bisa. Ukuran berapa? Yang besar. Ya. Nanti biar kelihatan keren di foto. Oh, tapi, hiasannya harus mewah. Jangan kayak yang kemarin waktu acara Busari, itu menurutku terlalu sederhana. Ayu hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan komentar Mawar yang seperti itu. Meminta bantuan, tetapi diselipi kritik. Setelah mencatat pesanan, Ayu menawarkan minum. Mawar menatap gelas kaca di rak piring, lalu berkata, kalau ada jus jeruk segar, aku mau. Tapi jangan yang dari sirup ya, Kak. Aku nggak suka yang murahan. Ayu beranjak ke dapur, memeras jeruk yang ia beli di pasar tadi pagi. Saat ia kembali, Mawar sedang mengambil foto ruang tamu. Kak, kamu nggak pernah ganti cat rumah,
Ya? Warna krem ini agak jadul. Loh, coba kalau diubah ke putih atau abu-abu, pasti kelihatan lebih modern, katanya sambil memandangi dinding. Ayu tersenyum tipis lagi. Iya, nanti kalau ada waktu dan rezeki lebih, aku pikirkan. Mawar menghabiskan jusnya, lalu kembali membuka topik. Oh iya, Kak, kamu ikut nggak ke acara tunangan aku nanti? Kalau diundang, pasti aku datang, jawab Ayu. Ya pasti diundanglah. Tapi, aku harap nanti Kak Ayu bisa tampil agak beda. Maksudku, pakai baju yang lebih, gimana ya? Lebih, stand out. Soalnya nanti banyak tamu dari keluarga calon suamiku yang orangnya itu. Ya, agak, pilih-pilih orang. Aku nggak mau mereka salah paham. Kata-kata itu membuat Ayu terdiam sejenak. Ia tahu maksud tersirat Mawar. Jangan sampai penampilannya membuat Mawar malu di depan tamu. Setelah Mawar pulang, Ayu duduk lama di sofa. Ia tidak marah, tapi ada rasa ganjil di dadanya. Hubungannya dengan Mawar memang tidak pernah akrab. Sejak awal pernikahannya dengan Raka, Mawar selalu terlihat menjaga jarak. Di depan keluarga, Mawar bersikap ramah secukupnya, tetapi di balik itu, sikapnya penuh penilaian. Beberapa hari kemudian, Ayu bertemu Mawar lagi di rumah mertua. Ayu datang untuk mengantar pesanan makanan kecil untuk arisan keluarga. Di ruang tamu, Mawar sedang bersama dua temannya. Mereka tertawa-tawa sambil melihat layar ponsel. Saat Ayu masuk, Mawar melirik sekilas lalu berkata kepada temannya, ini kakak iparku. Dia jago masak. Loh, kalau mau pesen kue atau catering, bisa. Harganya, lumayan terjangkau. Nada Mawar saat menyebut, terjangkau, terdengar seperti penekanan yang membuat Ayu merasa sedang diremehkan. Teman-teman Mawar hanya tersenyum canggung. Di dapur, Ayu membantu mertua menata makanan. Dari dalam ruang tamu, suara Mawar masih terdengar jelas. Aku tuh pengen nanti pernikahanku bener-bener mewah. Bukan kayak pesta yang seadanya gitu. Biar semua orang tahu kalau aku nikah sama orang yang bener-bener mapan. Ayu tidak ingin mendengar lebih banyak. Tapi percakapan itu sulit dihindari. Selesai acara, Mawar menghampiri Ayu sebelum ia pulang. Oh iya, Kak. Aku udah kasih tahu calon suamiku soal kamu. Katanya dia mau kenalan nanti. Tapi, ya, tolong ya, Kak. Waktu ketemu nanti pakai baju yang bagus. Jangan kayak waktu arisan kemarin. Itu kebesaran semua. Ayu hanya menjawab singkat, iya, Mar. Hubungan Ayu dan Mawar berjalan seperti itu. Mawar sering meminta tolong, tapi selalu dengan nada yang membuat Ayu merasa kurang. Ayu memilih diam, bukan karena tidak mampu membalas, tetapi karena ia tidak ingin memperburuk hubungan keluarga. Ia percaya, menjaga keharmonisan adalah yang utama, meski itu berarti menelan perasaan sendiri. Sore itu, Ayu sedang menata pesanan kue lapis di meja ketika telepon rumah berdering. Ia menghapus sisa tepung di tangannya lalu mengangkat gagang telepon. Suara di ujung sana adalah mertua perempuannya. Terdengar tergesa-gesa. Ayu, besok kamu sempat ke rumah, kan? Mawar mau bicara soal rencana pernikahannya. Sekalian kita bahas vendor-vendor yang mau dipakai. Ayu terdiam sesaat. Besok? Kalau pesanan selesai pagi, insya Allah sempat, Bu. Ya, usahakan datang. Soalnya keluarga calon suaminya juga mau hadir. Keesokan harinya, Ayu datang ke rumah mertua membawa kotak kue kecil sebagai buah tangan. Di ruang tengah, Mawar duduk bersama calon suaminya, Danar, dan beberapa anggota keluarga calon besan. Mereka membicarakan dekorasi, catering, dan dokumentasi. Di atas meja, berserakan brosur dari berbagai vendor. Ayu, duduk sini. Kita lagi bahas menu catering. Kata mertua sambil menunjuk kursi di sebelahnya. Ayu duduk, memperhatikan daftar menu di brosur. Ia tahu sebagian vendor ini tarifnya cukup tinggi. Danar berkata, kami maunya konsepnya elegan tapi glamor. Kalau bisa, semua makanan premium. Biar tamu merasa istimewa. Mawar menimpali, iya, Kak Ayu kan ngerti soal makanan. Tapi aku nggak mau menu yang terlalu biasa. Harus ada yang beda. Ayu mengangguk pelan. Kalau mau, nanti aku bisa bantu pilihkan menu yang cocok. Saya kenal beberapa supplier yang bisa kasih harga miring untuk bahan premium.
Mawar tersenyum tipis. Ya, asal hasilnya nggak kelihatan murah. Ya, Kak. Pembicaraan berlanjut ke soal dekorasi. Vendor yang mereka incar ternyata mematok harga hampir 100 juta untuk dekorasi pelaminan dan ruang resepsi. Wajah mertua terlihat agak khawatir, tetapi mereka tidak mengatakannya secara langsung. Ayu, yang sudah terbiasa mengatur anggaran acara, mengusulkan beberapa alternatif yang lebih terjangkau tanpa mengurangi keindahan. Namun usulannya hanya didengar sekilas, lalu kembali dibahas pilihan vendor mahal. Menjelang sore, saat sebagian keluarga sudah pulang, mertua memanggil Ayu ke dapur. Ayu, terus terang saja, dana untuk pernikahan Mawar ini agak mepet. Uang tabungan Bapak tinggal sedikit, dan Danar juga belum bisa menutup semua biaya. Kamu bisa bantu, kan? Pertanyaan itu membuat Ayu terdiam. Ia tidak langsung menjawab, hanya memandang meja dapur yang penuh dengan brosur vendor. Kami tahu ini permintaan besar. Tapi kamu kan usahanya lumayan lancar. Nanti kalau ada rezeki lebih, bisa gantian bantu kamu juga. Malamnya, di rumah, Ayu menceritakan hal itu pada Raka. Kalau kamu mau bantu, ya bantu saja. Ini kan demi keluarga, kata Raka sambil menonton televisi. Ayu memandang suaminya. Tapi jumlahnya tidak sedikit, Rak. Mereka minta sampai ratusan juta. Ya, kalau kita bisa, kenapa enggak? Lagi pula ini buat adik aku. Sekali seumur hidup. Setelah berpikir beberapa hari, Ayu akhirnya setuju. Ia mengalah demi menjaga nama baik keluarga. Tabungan yang ia simpan untuk rencana memperluas usaha akhirnya ia relakan. Total, ia mengeluarkan 500 juta rupiah untuk menutup biaya dekorasi, catering, sewa gedung, dokumentasi, dan beberapa keperluan lain. Semua pembayaran dilakukan atas nama Ayu, agar prosesnya cepat. Sejak hari itu, Ayu semakin sibuk. Ia ikut mengurus pemesanan vendor, memeriksa desain undangan, memastikan fitting baju pengantin Mawar berjalan lancar, dan bahkan menjemput kain dekorasi yang khusus dipesan dari luar kota. Meski lelah, ia tetap berusaha tersenyum. Suatu siang, Ayu dan Mawar pergi ke butik untuk mencoba gaun pengantin. Mawar keluar dari ruang ganti dengan gaun putih panjang yang menjuntai di lantai. Cermin besar di butik memantulkan wajah Mawar yang berbinar. Bagus, kan, Kak? Tanyanya sambil berputar. Bagus sekali. Cocok untukmu, jawab Ayu tulus. Mawar tersenyum puas, lalu menambahkan, ya iyalah. Gaun ini mahal banget, Kak. Cuma butik ini yang bisa bikin sesuai keinginanku. Ayu hanya mengangguk. Ia tahu, sebagian uang untuk gaun itu berasal dari tabungannya. Hari-hari berikutnya, persiapan semakin padat. Rapat keluarga diadakan hampir setiap minggu. Ayu selalu hadir, mencatat setiap keputusan, memastikan semua vendor bekerja sesuai jadwal. Namun di setiap rapat, ia lebih sering duduk di sudut, hanya berbicara ketika diminta pendapat. Di tengah kesibukan itu, tidak banyak yang tahu betapa lelahnya Ayu. Pagi-pagi ia masih harus mengurus pesanan catering, siang menghadiri rapat persiapan, malam memeriksa pembayaran vendor. Tubuhnya sering pegal, tetapi ia menahan diri untuk tidak mengeluh. Bagi Ayu, ini bukan hanya soal pernikahan Mawar. Ini tentang menjaga kehormatan keluarga suaminya di mata calon besan. Ia ingin acara itu berjalan sempurna, walau tidak ada yang benar-benar tahu pengorbanan yang ia lakukan. Udara malam itu lembab, pertanda hujan baru saja reda. Lampu-lampu gedung tempat resepsi besok sudah menyala, memantulkan kilau ke aspal basah. Ayu berdiri di halaman, memandangi para pekerja dekorasi yang masih sibuk menata bunga-bunga segar, menggantungkan lampion, dan menyusun kursi tamu. Aroma mawar putih bercampur dengan bau tanah basah, membuat suasana terasa dingin sekaligus menenangkan. Seharian penuh Ayu berkeliling dari satu vendor ke vendor lain. Pagi tadi ia mengawasi catering menurunkan peralatan masak di dapur gedung, siang memeriksa tata letak panggung musik, sore mengecek undangan tambahan yang baru dicetak. Semua berjalan sesuai jadwal, meski ada beberapa detail yang membuatnya harus turun tangan langsung. Di sudut ruangan utama, Mawar duduk di kursi ria sementara penata rambut mencoba beberapa model sanggul. Ia terlihat gelisah, bibirnya sesekali berkomentar pada calon suaminya yang duduk tidak jauh. Kak Ayu, gaun resepsi udah diantar? Tanya Mawar tanpa menoleh. Sudah, tadi sore.
Sekarang disimpan di ruang ganti belakang, jawab Ayu sambil menandatangani nota dari vendor dekorasi. Bagus. Pokoknya besok jangan sampai ada yang kurang, ya? Menjelang pukul 9 malam, sebagian besar vendor mulai membereskan pekerjaan untuk dilanjutkan esok pagi. Ayu membantu mengatur jadwal kedatangan besok. Penata rias mulai jam 6, catering mulai jam 7, fotografer jam 8. Semuanya ia catat rapi di buku agenda yang sejak awal persiapan tak pernah lepas dari tangannya. Saat suasana mulai sedikit tenang, mertua menghampirinya. Ayu, kamu udah makan? Dari tadi keliling terus. Ayu tersenyum tipis. Belum, Bu. Nanti di rumah saja. Ya ampun, jangan sampai sakit besok. Kamu kan banyak urusan. Jam menunjukkan hampir 10 malam ketika Ayu baru bisa duduk sejenak di kursi dekat pintu keluar. Ia membuka termos kecil berisi teh hangat yang dibawanya dari rumah. Tangannya terasa dingin memegang cangkir, tubuhnya pegal dari pagi. Tapi di kepalanya, ia masih memikirkan apakah semua kebutuhan Mawar sudah terpenuhi. Tiba-tiba, Mawar menghampiri. Kak, besok tolong jangan pakai baju yang terlalu mencolok, ya? Aku nggak mau ada yang ngira saudaraku saingan sama pengantin. Ayu tertegun sebentar, lalu hanya mengangguk. Iya, Mawar. Ia menelan komentar itu dalam hati, memilih tidak memperpanjang pembicaraan. Baginya, malam ini harus tetap damai. Sekitar tengah malam, Ayu baru pulang ke rumah bersama Raka. Di mobil, Raka lebih banyak diam. Ayu menatap keluar jendela, melihat lampu jalan yang berderet seperti bintang-bintang kecil. Dalam hati, ia berdoa agar besok semua berjalan lancar, meski ada rasa lelah yang mulai menekan. Sampai di rumah, Ayu masih belum bisa tidur. Ia memeriksa kembali buku agenda, memastikan nomor telepon semua vendor ada di daftar, mengecek ulang kwitansi pembayaran yang sudah ia selesaikan. Semua ada di amplop besar yang rapi di laci meja. Di luar, suara hujan mulai turun lagi, membasahi genteng. Jam 2 dini hari, Ayu akhirnya merebahkan diri. Matanya perlahan terpejam, dengan pikiran terakhir yang sederhana. Semoga besok Mawar bahagia. Pagi itu, udara masih dingin saat Ayu membuka mata. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 5. Tapi ia sudah mendengar suara langkah-langkah orang di luar. Dari jendela, ia melihat beberapa mobil vendor sudah terparkir di halaman gedung yang jaraknya hanya 5 menit dari rumah. Ia bangun perlahan, meraih selendang untuk menghalau dingin, lalu berjalan ke dapur. Sambil menunggu air mendidih untuk membuat teh, pikirannya sudah berkeliling. Apakah semua fotografer datang tepat waktu? Apakah bunga segar yang dikirim pagi ini sesuai pesanan? Apakah gaun Mawar sudah disiapkan? Pukul 6, Ayu sudah tiba di gedung. Penata rias mulai sibuk di ruang ganti. Mawar duduk di kursi besar, wajahnya mulai diberi lapisan bedak dasar. Calon suaminya datang sebentar lalu kembali ke rumah untuk bersiap. Ayu memastikan semua berjalan sesuai rencana. Bahkan ia ikut membantu mengangkat kotak-kotak peralatan rias karena beberapa kru datang terlambat. Catering mulai masuk pukul 7. Wajan besar, panci, dan nampan tersusun di meja panjang. Aroma bumbu tumis mulai tercium. Ayu berjalan ke dapur memastikan jumlah menu sesuai pesanan. Ayam bakar, sate lilit, sup seafood, dan hidangan penutup yang seluruhnya ia bayar dari tabungannya. Di tengah kesibukan itu, mertua Ayu menghampiri. Ayu, tolong cek bunga di pintu masuk. Kayaknya ada yang miring. Tanpa ragu Ayu melangkah cepat, membetulkan rangkaian bunga yang sedikit lepas. Tangannya kotor oleh tanah basah, tapi ia tidak memedulikan. Menjelang pukul 10, tamu-tamu mulai berdatangan. Musik gamelan pelan mengalun di latar. Ayu berdiri di dekat pintu masuk, menyambut beberapa kerabat yang ia kenal. Di panggung pelaminan, Mawar dan suaminya mulai duduk setelah akad selesai. Semua orang tersenyum, berfoto, dan bercakap-cakap. Namun, di sela-sela senyum itu, Ayu beberapa kali merasakan tatapan yang tidak ia mengerti. Beberapa sepupu Mawar berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya. Ia mencoba mengabaikan, memilih fokus membantu bagian penerima tamu. Di ruang rias, Mawar memanggilnya. Kak, nanti waktu foto keluarga, tolong jangan berdiri terlalu dekat, ya. Biar fokusnya ke aku sama suami. Ayu hanya mengangguk, menahan komentar. Dalam hati,
Ia merasa permintaan itu aneh, tapi ia tetap memilih diam. Jam makan siang, acara resepsi mencapai puncak. Musik semakin ramai, tawa terdengar di mana-mana, pelayan sibuk mengantar hidangan. Ayu ikut membantu membawakan minuman ke meja keluarga besar. Beberapa orang berterima kasih, tapi ada juga yang hanya memandang seakan ia hanyalah pelayan tambahan. Di tengah keramaian, ia melihat Raka duduk di meja bersama keluarga besarnya, tertawa lepas. Ia ingin menghampiri, tapi langkahnya terhenti ketika melihat Raka seperti tidak menyadari keberadaannya. Ayu kembali ke dapur, mengambil napas panjang, lalu melanjutkan pekerjaannya. Menjelang sore, acara mulai mereda. Tamu-tamu penting sudah pamit. Ayu membantu mengumpulkan kado-kado pernikahan dan memindahkannya ke ruang belakang. Peluh membasahi wajahnya, tapi ia tetap tersenyum setiap kali ada yang mengucapkan terima kasih. Namun di sudut hatinya, ada rasa yang sulit ia jelaskan. Hari ini seharusnya penuh kebahagiaan. Tapi mengapa ia merasa seolah dirinya hanya bayangan di pesta ini? Musik pesta masih mengalun meriah ketika Ayu kembali dari dapur membawa baki berisi gelas-gelas minuman. Peluh menempel di pelipisnya, tapi ia tetap tersenyum kepada tamu yang lewat. Di panggung pelaminan, Mawar dan suaminya berganti-ganti pose dengan tamu, sementara fotografer sibuk mengatur posisi. Ketika ia melintas di area keluarga besar, Ayu menangkap lirikan beberapa sepupu Raka yang menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Salah satu dari mereka berbisik sambil menutup mulut, lalu tertawa kecil. Ayu menunduk, mencoba mengabaikan, tetapi telinganya tetap menangkap potongan kalimat. Itu istri Raka? Kok, gitu banget tampilannya. Ia menelan rasa perih itu dan melanjutkan langkah. Namun, belum sampai ke meja tamu VIP, Mawar memanggilnya dengan suara agak keras. Kak Ayu, sini sebentar. Ayu menghampiri. Mawar berdiri di samping panggung, wajahnya tersenyum, tetapi matanya tajam. Kak, maaf ya, aku nggak mau kakak terlalu kelihatan di sekitar panggung. Soalnya, gimana ya, bajunya kakak agak kontras sama dekorasi. Takutnya foto-fotonya jadi nggak estetik. Nada suaranya terdengar seperti bercanda, tapi penuh maksud. Beberapa tamu di dekat mereka menoleh, ikut mendengar. Ayu terdiam, berusaha menahan rasa malu yang mulai merayap. Oh, iya, aku ngerti, jawabnya pelan. Tapi Mawar belum selesai. Mungkin kakak bisa duduk di belakang saja, atau di luar, kalau mau istirahat. Kata-kata itu terdengar seperti permintaan sopan, tetapi di telinga Ayu, itu adalah penolakan halus. Ia menunduk dan melangkah menjauh, mencoba menenangkan diri. Namun, situasi menjadi lebih buruk. Di area pintu masuk, salah satu panitia yang merupakan teman dekat Mawar menghampirinya. Mbak Ayu, maaf, kata Mawar untuk sementara nggak usah ikut di area foto keluarga. Tamu-tamu sudah mulai ramai foto. Takutnya nanti susah atur posisinya. Nada suaranya seolah mengulang pesan yang sama, tapi dengan versi lebih tegas. Ayu mulai merasa seperti orang asing di pesta yang ia biayai. Nafasnya berat, tapi ia tetap menahan diri. Ia duduk di kursi pojok dekat pintu keluar, memandangi pesta dari jauh. Semua orang tertawa, bergembira, menikmati hidangan, seakan ia tak ada di sana. Beberapa menit kemudian, ia mencoba berdiri dan kembali membantu. Tapi langkahnya terhenti ketika mendengar Mawar bercakap dengan salah satu tante mereka. Ah, Kak Ayu itu. Dia orangnya baik, tapi penampilannya kadang bikin malu keluarga. Makanya tadi aku suruh aja ke belakang. Kalimat itu menghantam Ayu seperti petir di siang bolong. Saat ia memutuskan pergi keluar untuk menghirup udara segar, tiba-tiba salah satu panitia menahan. Mbak, kalau mau pulang dulu juga nggak apa-apa. Kok? Kayaknya di dalam sudah cukup orang. Ayu menatapnya lama, mencoba memastikan apakah ia salah dengar. Tapi tatapan si panitia jelas-jelas bermaksud mengusirnya secara halus. Dada Ayu terasa sesak. Ia menunduk, melangkah keluar tanpa berkata apa-apa. Di luar, udara sore terasa dingin menusuk kulit, meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Dari kejauhan, ia masih bisa mendengar suara tawa dan musik pesta. Pesta yang sebagian besar biayanya berasal dari kantongnya sendiri. Langkah Ayu terasa berat saat meninggalkan halaman gedung. Jalanan di depan sudah mulai lengang. Hanya sesekali kendaraan lewat. Lampu jalan memantulkan cahaya pucat di genangan air sisa hujan siang tadi.
Ayu berhenti sejenak di trotoar, menatap langit malam yang kelabu. Udara terasa lembab, dan angin membawa aroma makanan dari dapur catering yang masih sibuk di belakang gedung. Ia menghela napas panjang. Semua kejadian di dalam pesta barusan berputar di kepalanya. Dari tatapan merendahkan para tamu, ucapan mawar yang menyinggung penampilannya, hingga ajakan halus untuk meninggalkan area pesta. Hatinya sakit, tapi ada rasa lain yang mulai muncul, seperti bara kecil yang menyala pelan. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Raka muncul di layar. "Kamu di mana? Jangan aneh-aneh." "Ya, ini acara penting." Ayu menatap pesan itu lama, lalu menyimpannya kembali ke tas tanpa membalas. Baginya, kata-kata Raka sama sekali tidak menunjukkan empati atau pembelaan. Ia berjalan ke arah parkiran, duduk di kursi beton yang dingin. Tangannya merogoh tas, mengeluarkan sebuah amplop tebal berisi kwitansi dan bukti transfer. Semua yang ia keluarkan untuk pesta ini. Totalnya bukan jumlah kecil, hampir setengah miliar rupiah. Semua ia keluarkan dengan niat tulus, ingin membuat Mawar bahagia di hari pernikahannya. Tapi malam ini, ia justru dipermalukan di hadapan orang banyak. Bara kecil di hatinya makin membesar. Ayu menatap lurus ke depan, wajahnya mulai mengeras. Kalau mereka menganggap aku tak berarti, mungkin sudah saatnya mereka tahu siapa yang benar-benar memegang kendali acara ini. Teleponnya kembali berdering. Kali ini dari salah satu vendor dekorasi. "Mbak Ayu, ini mau konfirmasi sisa pembayaran besok pagi. Sesuai perjanjian, ya?" Ayu menatap jauh sebelum menjawab. "Tahan dulu semua. Besok saya yang akan urus langsung di lokasi. Jangan mulai kerja sebelum saya datang." Nada suaranya tenang, tapi tegas. Satu persatu, ia mulai menghubungi vendor lain. Catering, fotografer, band pengisi acara, penyewa pelaminan, memberikan instruksi untuk menunggu konfirmasi darinya sebelum melanjutkan pekerjaan di resepsi besok siang. Beberapa sempat terkejut, tapi Ayu hanya mengatakan, ada perubahan mendadak. Setelah semua panggilan selesai, Ayu memejamkan mata. Perasaannya bercampur aduk, sakit hati, marah, tapi juga tenang karena sudah mengambil langkah pertama. Malam ini, ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan diam lagi. Ayu berdiri, melangkah menjauh dari gedung dengan langkah lebih mantap. Di kejauhan, suara musik pesta masih terdengar samar, tapi bagi Ayu, acara itu sudah berakhir. Yang tersisa hanya rencana yang mulai terbentuk di kepalanya. Rencana yang akan mengubah pesta ini menjadi sesuatu yang tak akan pernah dilupakan keluarga Raka. Pagi itu, langit Jakarta diselimuti awan kelabu. Hujan gerimis turun sejak subuh, membasahi jalanan dan membuat udara terasa lebih dingin. Ayu sudah bangun sejak pukul 5. Duduk di meja makan sambil memandangi secangkir teh yang uapnya mulai hilang. Ia belum menyentuhnya. Di meja, berjejer rapi map berisi bukti pembayaran, kontrak dengan vendor, dan catatan pengeluaran. Semua ia susun semalam dengan pikiran yang sudah bulat. Hari ini, pesta resepsi Mawar akan berlangsung di siang hari, tapi Ayu punya rencana berbeda. Telepon pertamanya adalah ke pihak dekorasi. "Pagi, Mas Arif. Semua barang sudah di gedung?" "Sebagian sudah, Mbak. Tim mau mulai pasang pelaminan." "Batalkan pemasangan. Keluarkan semua barang dari gedung. Kontraknya saya hentikan hari ini. Tagihan akhir akan saya transfer, sesuai jam kerja tim yang sudah berjalan." Hening sejenak di seberang. "Mbak Ayu, ini serius? Acaranya kan siang ini." "Serius. Tolong langsung kerjakan sekarang." Telepon berikutnya ke catering. "Bu Sinta, tahan semua makanan. Jangan dibawa ke lokasi. Saya akan bayar ganti rugi sesuai kontrak, tapi pengiriman hari ini dibatalkan." "Loh, Mbak Ayu, ini kan pesanan keluarga pengantin." "Saya yang pesan, dan saya yang membatalkan." Satu persatu, ia menghubungi vendor, fotografer, penyewa sound system, hingga band pengisi acara. Semua mendapatkan jawaban yang sama, acara dibatalkan. Beberapa mencoba membujuk, beberapa kaget, tapi nada Ayu tetap tenang dan tegas. Jam 8 pagi, ia sudah berada di depan gedung. Pintu masih tertutup, hanya beberapa petugas kebersihan yang terlihat. Ayu berbicara dengan manajer gedung, menunjukkan bukti kontrak dan pembayaran yang semua atas namanya.
Sesuai perjanjian, saya berhak menghentikan acara. Tidak ada yang masuk sebelum saya izinkan, katanya. Menjelang pukul 10, keluarga Raka mulai berdatangan, termasuk Mawar. Dari kejauhan, Ayu melihat wajah Mawar yang kebingungan melihat pelaminan belum terpasang, meja tamu kosong, dan ruang utama tanpa dekorasi. Kak Ayu, ini kenapa? Mawar menghampiri dengan nada tinggi. Ayu berdiri tegak, menatap adik iparnya itu. Kamu kemarin sudah memintaku pergi dari pestamu, Mawar. Jadi sekarang, aku pastikan pestamu benar-benar berjalan tanpaku. Raka datang beberapa menit kemudian, wajahnya tegang. Ayu, ini nggak lucu. Ini acara besar, tamu-tamu sudah diundang. Ayu menyerahkan setumpuk bukti pembayaran ke tangan Raka. Semua ini dari uangku. 500 miliar rupiah, Raka. Aku keluarkan untuk membuat Mawar bahagia. Tapi kemarin, aku diusir, dipermalukan, dan kalian hanya tertawa. Hari ini, kalian bisa membuat pesta sendiri, tanpa uangku. Keluarga besar mulai ribut. Beberapa menelpon vendor untuk memaksa mereka kembali. Tapi semua sudah terikat kontrak dengan Ayu. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali menerima kenyataan, pesta batal. Ayu melangkah keluar gedung, meninggalkan keributan di belakangnya. Di luar, hujan masih turun, membasahi bahu bajunya. Namun di dalam hatinya, ia merasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri, dan tidak lagi menjadi orang yang diam saat diperlakukan semena-mena. Gedung megah yang seharusnya dipenuhi musik, tawa, dan aroma makanan lezat kini sunyi seperti bangunan kosong. Karpet merah terbentang tanpa tamu yang melintas, kursi-kursi terjejer rapi tapi dingin tanpa sentuhan manusia. Di pelataran, mobil-mobil tamu yang baru tiba berhenti hanya sebentar sebelum meninggalkan lokasi, setelah mendengar kabar bahwa resepsi dibatalkan. Mawar berdiri di tengah ruangan, gaun putihnya yang mewah terasa semakin berat. Make-up mahal di wajahnya tak mampu menutupi mata yang mulai berkaca-kaca. Ia tidak berani menatap para tamu undangan yang masih berkeliaran di luar, mencoba mencari penjelasan. Ini semua gara-gara Kak Ayu. Suaranya pecah saat berbicara kepada ibunya. Tapi sang ibu tidak menjawab. Perempuan parubaya itu hanya duduk di kursi sudut ruangan. Wajahnya pucat. Ia tahu, semua kontrak memang atas nama Ayu. Semua uang berasal dari Ayu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang. Raka berdiri tak jauh, menerima telepon bertubi-tubi dari rekan bisnis, sahabat, hingga kolega yang mempertanyakan kejadian memalukan ini. Nada suaranya semakin rendah setiap kali menjawab, mencoba menjaga wibawa yang tersisa. Tapi tatapan dari para tamu yang masih mengenalnya tak bisa ia hindari. Tatapan yang berisi heran, kasihan, dan sedikit sinis. Di luar gedung, beberapa tamu bahkan sudah mulai berbisik-bisik. Katanya ini semua dibayar sama kakak iparnya. Masa sih? Terus kenapa dibatalin? Ya, mungkin ada masalah keluarga. Tapi kok tega ya, di hari H begini. Bisik-bisik itu sampai ke telinga Mawar. Wajahnya memanas, bukan karena marah pada Ayu semata, tapi juga karena malu. Semua mata memandangnya bukan sebagai pengantin bahagia, tapi sebagai perempuan yang pestanya batal karena masalah keluarga dan uang. Ibunya mencoba menenangkan. Mawar, kita masih bisa jelasin ke tamu. Jelasin apa, Bu? Semua orang udah tahu kalau Kak Ayu yang bayar. Sekarang semua pikir aku nggak punya apa-apa tanpa dia. Raka akhirnya duduk di samping Mawar. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Kamu harusnya kemarin nggak usir dia, Mawar. Aku juga, harusnya nggak diam aja. Kalimat itu menampar Mawar lebih keras daripada hinaan manapun. Ia ingin membantah, tapi tak ada kata yang keluar. Jam terus berjalan. Satu persatu tamu undangan pulang, meninggalkan suasana hampa dan sisa rasa malu yang menempel di dinding gedung. Di media sosial, foto-foto tamu yang sudah terlanjur berdandan mulai tersebar, dengan caption penuh tanda tanya, pernikahan batal. Ada drama keluarga. Malam itu, Mawar duduk sendirian di kamarnya, gaun pengantin sudah terlepas. Matanya bengkak karena menangis, tapi bukan hanya karena marah, ada penyesalan yang mulai merayap. Ia mengingat wajah Ayu semalam, yang tetap tenang saat dipermalukan. Ia mengingat semua bantuan Ayu selama ini, dari biaya sekolah adiknya, modal usaha kecilnya,
hingga biaya pesta pernikahan yang kini hancur berantakan. Dan untuk pertama kalinya, Mawar bertanya dalam hati, apakah aku sudah terlalu keterlaluan kepada perempuan yang justru paling banyak berkorban untukku? Hujan sudah reda ketika Ayu sampai di rumahnya malam itu. Jalanan licin memantulkan lampu-lampu kota, seolah menghapus jejak hari yang penuh badai. Ia melepas jaketnya, lalu duduk di sofa dengan napas panjang. Bukan napas lelah, tapi napas lega. Ponselnya berdering berkali-kali sejak siang. Namun Ayu sengaja menaruhnya di meja tanpa menjawab. Nama-nama yang muncul di layar kebanyakan dari keluarga Raka, beberapa teman, dan beberapa nomor tak dikenal. Ia tahu isi pesan mereka. Marah, memohon, atau mencoba membujuk. Tapi semua itu tak penting lagi. Di dapur, ia menuangkan air panas ke dalam cangkir, lalu menatap uapnya yang menari pelan. Dalam diam, pikirannya kembali pada tahun-tahun terakhir. Bekerja siang malam, menyisihkan uang untuk keluarga Raka, menunda impiannya sendiri demi orang lain. Semua itu ia lakukan dengan tulus, berharap akan ada rasa saling menghargai. Tapi kemarin, satu pesta cukup untuk menunjukkan siapa yang benar-benar peduli padanya, dan siapa yang hanya menganggapnya dompet berjalan. Malam itu, Ayu menulis sesuatu di buku catatannya. Bukan curhat panjang, hanya 3 kalimat. Aku berhak dihargai. Aku tidak akan diam lagi. Hidupku milikku, bukan milik mereka. Esok paginya, ia mengambil keputusan besar. Ia menghubungi seorang agen properti untuk menjual rumah yang selama ini ia tinggali bersama Raka. Saya ingin semua surat atas nama saya dipindahkan. Hasilnya saya kelola sendiri, katanya dengan nada datar tapi mantap. Ia juga mendatangi kantornya lebih pagi dari biasanya. Rekan-rekannya kaget melihatnya tersenyum lebar, berbeda dari wajah letih yang sering mereka lihat. Ayu mulai mempersiapkan rencana membuka usaha sendiri, bukan lagi untuk menolong orang lain yang tak menghargainya, tapi untuk masa depannya sendiri. Sore harinya, ia berjalan menyusuri trotoar kecil dekat kantor. Di sana, ia berhenti di sebuah toko bunga. Aroma mawar putih dan lili memenuhi udara. Ayu membeli sebuket mawar putih, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dirinya sendiri. Simbol bahwa ia layak mendapatkan cinta dan penghargaan, bahkan jika itu berasal dari dirinya sendiri. Di malam yang sama, Ayu menerima satu pesan dari nomor yang tak ia simpan. Hanya satu kalimat, "Kak, aku minta maaf." Tidak ada nama, tapi Ayu tahu itu dari Mawar. Ia menatap layar beberapa detik, lalu mematikannya. Bukan karena ia belum memaafkan, tapi karena ia tahu, babak hidupnya yang lama sudah selesai. Dan malam itu, di bawah langit Jakarta yang kembali cerah, Ayu merasa seperti seseorang yang baru saja memulai hidup dari nol, tapi dengan hati yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya.